Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tradisi Arab pra-Islam dan relasinya terhadap proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Jadi ini bagaimana Al-Quran turun merespon tradisi Arab pra-Islam. Itu. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan nanti bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, saya harap kalian tetap semangat sekalipun kuliahnya hanya menggunakan video ya. Namun semoga video ini tidak hanya sebatas gambar dan suara, akan tapi memberikan semacam oase baru dalam keilmuan Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagaimana dalam RPS kita, kalau tema yang disajikan dalam RPS itu adalah relasi wahyu dan masyarakat pra-Islam, namun di sini saya mengemasnya dalam tema respon Al-Quran terhadap tradisi Arab pra-Islam. Nah, ini saya di sini akan menampilkan satu jurnal dari jurnal penelitian ya. Jurnal penelitian ini kebetulan diterbitkan oleh LP2M IAIN Pekalongan ya. Ini sudah setingkat Sinta 2 ini, sudah Sinta 2 ini. Nah, kebetulan di sana itu tulisan dari kawan saya, sahabat saya yang ada di IAIN Pekalongan sendiri ya. Jadi tulisan sana sendiri ini. Nah, dia menulis berjudul tentang kontinuitas dan diskontinuitas Al-Quran terhadap tradisi Arab pra-Islam. Ini tulisan beliau. Nah, dia itu menyoroti begini, karena dalam masyarakat Arab pra-Islam ini memang terjadi beberapa perubahan tradisi ketika Al-Quran itu turun ya. Ketika Al-Quran itu turun akan terjadi semacam apa ya, revolusi besar-besaran terhadap adat istiadat yang berlaku di Arab kala itu. Perubahan ini ada kalanya perubahan yang bersifat konstruktif, dalam arti kemudian dikembangkan ya, dikembangkan dengan nuansa-nuansa yang versi Islam lah gitu. Ada yang benar-benar dimodifikasi, jadi dimodifikasi tidak mengatakan destruktif ya. Kalau destruktif kan memang benar-benar menolak tradisi itu, tapi tradisi itu tidak kemudian dihabisi total, akan tetapi kemudian ada yang dirubah secara besar-besaran, atau dalam arti dirubah secara radikal, banyak yang diubah. Nah, ini saya menyebutnya lebih menggunakan modifikasi saja, lebih cenderung ringan kalau saya ya. Kalau menggunakan logika destruktif, budaya itu ditolak habis ke situ. Nah, ketika kita melihat adanya perubahan dalam tradisi itu, mau tidak mau kita akan melihat apa yang kemudian dilanjutkan, apa yang continue dalam tradisi itu. Sebaliknya kita juga akan melihat apa yang kemudian diubah, apa yang didiscontinue, apa yang di change, apa yang dirubah itu. Apa yang kemudian cara bahasa Arabnya qabilun linikot, apa yang kemudian
kritik dalam tradisi itu. Jadi bangsa Arab tradisinya itu dikenal sebagai tradisi jahiliyah. Kalau dalam narasi Muslim memang disebut sebagai narasi jahiliyah. Tapi apakah benar itu menggambarkan budaya Arab kala itu adalah benar-benar budaya yang sangat bodoh? Tidak semacam itu. Jadi penyebutan jahiliyah ini hanya narasinya orang Arab yang orang Islam yang kemudian coraknya lebih peyoratif. Tapi kalau kita melihat tradisi Arab kali itu sangat maju. Jadi Arab itu sudah menjadi kota yang sangat metropolis, menjadi pusat peradaban, pusat perdagangan, terutama di sekitar Ka'bah. Sampai ada raja yang hendak menghancurkan Ka'bah hanya karena kalah bersaing. Begitu, itu sudah sangat metropolis bagi saya. Ya, cuman ada beberapa nalar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana Islam sendiri itu sudah mengadopsi milah dari agama nenek moyang orang Arab kala itu. Siapa milahnya? Milahnya Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu sendiri sudah mengajarkan pada anak cucunya yang ada di sana, ya, dari berbagai bangsa. Itu ada Israel, ada Aden, ada apalagi Adnan, ada. Jadi kan kalau kita belajar tarikh itu kan ada Arab Musta'ribah, ada Arab apalagi itu, ada Ba'idah, ada Aribah, ada Musta'ribah, ya. Ini kalau kita belajar teorinya Ibnu Khaldun, ya, teorinya Ibnu Khaldun di Muqaddimah itu kan bangsa Arab awalnya itu kan terbagi menjadi 3 kelompok: Ba'idah, Aribah, sama Musta'ribah. Ba'idah itu ya orang-orang yang memang menghuni daerah Hijaz, jadi penduduk aslinya dia itu Ba'idah. Sementara orang-orang Aribah itu orang-orang yang di luar Hijaz, ya, ada yang dari Yaman, ada yang dari Qahtan, ada yang dari Syria, ada yang dari mana lagi. Nah, itu namanya orang-orang Aribah. Ada lagi orang-orang Musta'ribah. Nah, ini biasanya dari keturunan, orang-orang Arab keturunan, jadi tidak asli, dia sudah campur. Nah, kebetulan ini didominasi oleh Bani Adnan, termasuk Nabi Muhammad berangkat dari sana. Nah, itu. Nah, mereka itu sudah punya peradaban tersendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan karakteristik Arab pra-Islam, sebelum Nabi lahir, itu sudah banyak disinggung oleh Al-Quran, ya, mulai dari surat Al-Imran ayat 154, Al-Maidah ayat 50, Al-Ahzab ayat 33, Al-Fatah ayat 26. Nah, itu semuanya sudah digambarkan. Misalkan dalam surat Al-An'am ayat 140, itu kan sudah digambarkan bagaimana mereka itu membunuh anak-anaknya karena gengsi. Nah, berarti gengsi lah, ya. Bahkan mereka juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ya. Mereka mengharamkan sedemikian rupa karena memang dalam agama-agama terdahulu, misalkan orang Yahudi itu kan ketika melihat seorang perempuan menstruasi, ya, itu mereka justru nggak mau, pokoknya mereka itu kotor, harus disingkirkan, kan begitu. Padahal
mau apa ya jenenge, muamalah dengan dia itu masih bisa saja, sah-sah saja, tapi mereka tidak memperbolehkan. Nah ini kemudian disebut oleh disebut oleh Al-Quran bahwa mereka itu selalu membuat aturan sendiri. Ibarat begitu. Nah, itu penggambaran bagaimana tradisi Arab kala itu. Jadi nanti silakan Anda buka sendiri di ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Ya, banyak sekali di situ. Bahkan terkait dengan surat ayat kelanjutannya itu, mereka itu mengenalkan adanya semacam multiteisme. Jadi ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, dan seterusnya itu, ya. Bahkan menyebut Uzair sebagai Ibnullah, Isa Ibnullah, dan seterusnya. Itu kan kemudian disinggung oleh Al-Quran. Al-Quran sudah menyinggung itu. Berarti itu digambarkan bahwa orang-orang Arab kala itu dalam urusan teologis mereka mengikuti politeis, ya, atau multiteisme, tapi istilah yang sering digunakan adalah politeisme. Nah, padahal Nabi Ibrahim dengan milahnya tadi itu mengajarkan monoteisme, Tuhan yang satu, mengajarkan ketauhidan. Nah, maka disinilah yang kemudian Al-Quran turun untuk mengingatkan kembali. Nah, itu dalam proses mengingatkan kembali ini yang kemudian mengalami proses yang sangat panjang di sana. Nah, singkatnya begini, Al-Quran kalau kita hubungkan dengan materi kemarin, itu kan Al-Quran itu turun untuk merespon budaya yang terjadi di Arab kala itu. Nah, dengan Al-Quran itu Islam hendak memperbaiki moralitas orang-orang Arab. Awalnya orang Arab karena memang dihitopi pertama kali orang Arab itu sebelum Islam itu kemudian menyebar ke berbagai penjuru. Awalnya orang Arab yang dihitopi. Nah, ketika Al-Quran merespon semacam itu, ya mau tidak mau di sini ada sesuatu yang hendak dicapai pertama kali oleh Al-Quran. Setidaknya misalkan kalau kita berbicara terkait dengan tradisi, itu ada 4 kriteria, misalkan 4 atau 5 ya. Misalkan kita berbicara terkait dengan aspek sosio keagamaan atau sosio-religiusitas, nah nggak ada itasnya, salah bahasanya, sosio-religius. Ada lagi sosial kemasyarakatan, terus ada lagi sosial ekonomi, ada lagi masalah politik, sosiopolitik itu tadi. Itu yang sering muncul. Namun Al-Quran kebanyakan itu merespon pada 2 wilayah. Kebanyakannya ya, bukan berarti seluruhnya direspon gitu. Ya ada, tapi tidak sebanyak 2 wilayah. Apa itu Pak 2 wilayahnya? Yang pertama itu terkait dengan sosio-religius. Ya. Contohnya apa Pak? Misalkan budaya untuk menghormati Ka'bah itu sudah ada sebelum Islam. Ya. Budaya menghormati Ka'bah itu sudah ada sebelum Islam. Misalkan di mana ya, saya tampilkan dulu. Nah, ketika mereka ibadah haji, ya, sebelum ada anjuran untuk haji ya, mereka sudah sering melakukan ibadah haji. Kemudian muter-muter sambil membawa apa itu jenenge, berhala.
kemudian pada akhirnya dia mengorbankan, mempersembahkan darah dari hewan yang disembelihnya tadi. Nah itu kemudian direspon oleh Al-Quran, mulai dari dalam surat Al-A'raf itu tadi ya, tentang haji, banyak ya tentang haji, termasuk ketika muter-muter Ka'bah itu pra Islam itu sering mereka itu telanjang. Jangan kamu bayangkan telanjangnya ini campur lanang wedok, enggak, mereka tetap punya etika. Kalau pagi yang telanjang laki-laki muteri Ka'bah, kalau malam perempuan yang muteri Ka'bah. Aku lah seneng sing wedok Pak, isan ndeloki sing lanang nek pas rino kan Padang Pak. Nek sing lanang ra iso ndeloki karang peteng Pak. Nah itu logikamu kuwi. Ya. Tapi tidak begitu. Pokoknya intinya mereka terbiasa mengelilingi Ka'bah dengan kondisi yang seperti itu juga. Akhirnya kemudian dirubah. Nah, akhirnya Al-A'raf 31 turun. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, termasuk Masjidil Haram. Ambillah pakaian perhiasan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, masuk. Maka dalam hal ini kemudian diberlakukanlah ihram. Kenapa Pak ihram kok tidak menutupi seluruhnya? Nah, ini juga bagian dari graduasi ya, tadarruj. Kalau langsung harus pakai mungkin mereka tidak mau menerima, karena memang mereka sudah terbiasa ketika mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang bulat. Maka untuk mengarah ke sana ya sudah pakai pakaian ihram. Nah, laki-laki ya paling hanya memakai pakaian yang tanpa jahitan dulu, yang diupeng-upeng ke setengah ya, tidak seluruhnya, pokoknya penting nutupi aurat ya kan begitu. Nah, itu jadi respon Al-Quran terhadap budaya Arab kala itu seperti itu, termasuk budaya mabuk-mabukan itu juga direspon, hingga pada akhirnya Al-Quran tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fastanibu, dan seterusnya. Itu awalnya kan dari beberapa para sahabat yang memang terbiasa mabuk-mabuk, dia pengen mau masuk Islam, tapi dia ketika mau masuk Islam dia tanya-tanya, nanti ketika saya masuk Islam apakah saya kemudian nggak boleh minum minuman? Nabi jawabnya tetap boleh, nggak apa-apa, masih boleh, silahkan, sebenarnya Anda mau bersyahadat terlebih dahulu, kan begitu. Nah, lambat laun ketika sudah masuki mereka kemudian diperintahkan untuk sholat, mereka sholat, ternyata sholatnya melantur kemana-mana. Nah, akhirnya Al-Quran turun, wala taqrabu sholata wa antum sukara, kan gitu. Aja sholat nek lagi mabuk, kan ono. Nah, itu bertahap hingga pada akhirnya turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu ridsun min amalis syaiton tadi. Jelas langsung pengharamannya seperti itu. Nah, ini cara merespon Al-Quran terhadap tradisi Arab jahiliyah. Itu puasa pun demikian. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu sering merespon tradisi-tradisi Arab pra-Islam, kemudian dimodifikasi menjadi sebuah tatanan dalam Islam, diberi nuansa-nuansa keislaman. Nah, ini dalam aspek sosio-religius memang ada, mulai dari puasa, sholat, dan seterusnya tadi ya, sampai menghadap kiblat pun pernah. Kan sebelum Nabi ditegaskan untuk diperintahkan untuk melakukan sholat fardu 5 waktu, itu Nabi sudah sering melakukan sholat ya, bahkan sempat berpindah kiblatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Baitul Maqdis ini
apa ya, ini memang pernah dilakukan. Kemudian ya cerita singkatnya, arah kiblat kemudian dikembalikan lagi ke Masjidil Haram di Mekah sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 44. Nah itu tegas langsung dikembalikan. Cerita ya akeh kok ya, pokoknya singkatnya begitu. Ada proses tertentu itu. Jadi ada beberapa yang kemudian diubah oleh Islam dalam tradisi-tradisi apa itu jenenge Arab pra-Islam, itu kemudian diubah menjadi tradisi Islam, termasuk kurban, akikah itu juga sama. Akikah itu juga bagian dari adopsi dari tradisi Arab pra-Islam. Orang Arab itu ketika mendapatkan anugerah berupa bayi laki-laki, mereka itu senengnya bukan main, bener-bener seneng. Jadi ketika anaknya lahir laki-laki, dia kemudian mempersembahkan darah untuk sang berhala. Tapi ketika yang lahir itu perempuan, malunya minta ampun. Sampai kan pernah terjadi pada sahabat Umar ya. Umar itu kan pernah malu lah ibaratnya, yang pada akhirnya anaknya kemudian dikubur hidup-hidup kan begitu. Nah ini untuk mengubah tradisi itu kemudian turunlah ayat tentang akikah tadi, surat Al-Hajj 36 itu. Surat Al-Hajj 36 itu kan jadi bukan darahnya yang diingin Allah, tapi keridhoannya dan ketakwaan Anda yang menjadi ukuran, bukan daging atau darahnya. Terus caranya piye, diubahlah menjadi akikah. Nah untuk mengakomodir bagaimana perempuan itu ben ora ya menjadi aib bagi keluarga, ya akhirnya diaturlah kalau laki-laki persembahannya adalah 2 kok akikah, ya akikahnya itu 2 hewan maksud saya, sementara kalau perempuan 1. Ini untuk mengakomodir hak-hak perempuan tadi, dia punya hak itu, jangan kemudian itu malah justru menjadi aib. Nah inilah kemudian yang yang kemudian diubah oleh Al-Quran. Nah, ini cara dalam perubahan yang mendasar dalam aspek sosio-religius. Nah itu oke. Ada lagi misalkan terkait dengan aspek sistem politik. Kalau sana sistem politiknya masih masih bagi-bagi lah. Kalau saya kurang paham ya sekarang itu mereka itu ya sudah berbagi wilayah. Kalau dulu itu siapa yang bertugas untuk ngawasi Ka'bah, ngurusi Ka'bah, ada yang bertugas sebagai distributor air Zam-Zam, ada yang bertugas untuk ngopeni tamu Gusti Allah. Nah, jadi ketika haji ada yang ngopeni karena Bani Hasyim ya misalkan, ada lagi yang megang bendera perang, ada lagi yang seterusnya. Lah sekarang itu juga terjadi dalam Arab kala saat ini ya, makanya Raja Arab Saudi sekarang itu menyebutnya sebagai Khadimul Haramain begitu, Khadimul Haramain, sekali pusatnya ada di Riyadh kan begitu. Dia sebagai pelayan, sebagai pelayan. Nah, itu sudah dibagi-bagi klannya. Nah, tapi apakah kemudian Al-Quran respon, Pak? Ya tetap merespon. Ya meresponnya ya gimana ya, pokoknya karena itu sebagai pemimpin ya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Pokoknya selama dia tidak melenceng dari agama, oke lah.
Nah itu intinya kan begitu. Terus lagi dalam sistem perekonomian ya, perekonomiannya itu kan kemudian dirubah, ada beberapa yang diubah, yang diperjualbelikan itu apa semuanya. Bahkan kalau jualan aturan dagang mereka itu kan sering mereka juga berdagang di tempat-tempat suci atau tempat ibadah misalkan, sehingga Al-Quran merespon dalam surat Al-Jumu'ah itu yang terakhir itu kan ketika sholat sudah dikumandangkan maka tinggalkanlah perdagangan itu, wadarul bai' dzalikum khairul lakum. Nah, dan itu yang terbaik untuk Anda kan begitu. Nah ini respon Al-Quran terhadap sistem perdagangan yang kala itu tidak mengenal waktu, bahkan tempat ibadah pun digunakan untuk berjualan. Ya memang saat itu ketika musim haji terutama, sekeliling Ka'bah itu sering digunakan untuk berjualan. Yang berjualan itu tidak hanya orang yang di sekitar situ, dari berbagai penjuru banyak. Nah, kemudian diaturlah surah Al-Jumu'ah juga turun itu. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Nah itu dalam wilayah perekonomian. Dalam aspek sosial kemasyarakatan termasuk tradisi tadi yang sempat saya singgung terkait tradisi apa jenis mabuk-mabukan, itu memang budaya masyarakat sana sudah sering mabuk-mabukan. Akhirnya turun banyak ayat di sana, misalkan surat Al-Baqarah 219, An-Nisa ayat 43, Al-Maidah 90, 91 itu dan seterusnya. Tradisi perbudakan pun demikian. Tradisi perbudakan direspon karena memang orang Arab itu sangat kental dengan yang namanya perbudakan. Maka dalam Islam untuk menghapus atau memberantas perbudakan itu kemudian itu dijadikan sebagai pilihan, bahkan menjadi pilihan utama ketika terdapat semacam denda, mulai dari membunuh orang sampai melakukan hubungan badan suami istri di tengah bulan Ramadan misalkan. Nah itu kan dendanya pertama kali adalah itsqu raqabah. Ini bagian dari untuk memberantas perbudakan, sistem perbudakan itu. Bahkan ketika Nabi perang pun ya, Nabi menang, dapat tawanan-tawanan itu bisa dimerdekakan dengan cara yang pertama ada yang bayar tebusan, ada yang kalau mau masuk Islam malah dia dibebaskan, kalau tidak masuk Islam ya berarti dengan cara misalkan ngajar untuk berapa anak, 10 atau berapa itu ya. Nah ini bagian dari cara untuk menghapuskan perbudakan di Arab kala itu. Wah, jadi Nabi memang benar-benar melawan semacam human trafficking kala itu. Nah, sekarang semisal terjadi human trafficking ya kita bisa meniru pola itu. Maka Al-Quran itu kemudian merespon benar-benar kencang, perbudakan ini harus segera selesai. Nah itu banyak hal lah ya. Tadi terkait dengan terkait dengan bayi dikubur hidup-hidup ya, itu dalam surat At-Takwir ayat 8-9 itu kan dijelaskan itu sudah. Bahkan sistem waris, sistem waris pun dibahas di situ. Sistem waris itu terbatas dalam sistem sosial ya, karena itu sekalipun nanti masuk ke dalam fikih ya, tapi ini urusannya dengan urusan sosial, bagaimana mengatur berdasarkan ajaran Islam dan bisa disepakati oleh penerimanya, karena ini sangat rentan sekali terhadap konflik. Nah, kalau sistem waris itu tidak diatur ya bisa menjadi konflik itu, nah, harus diatur. Nah ini
Inilah yang kemudian saya sebut sebagai respon Al-Quran terhadap peristiwa-peristiwa Arab, bukan peristiwa, tradisi Arab pra-Islam kala itu. Banyak tradisi yang kemudian diubah oleh Islam melalui Al-Quran. Ya, ini. Nah, disitulah kira-kira. Jadi ada yang memang benar-benar diubah dan ada yang masih diteruskan. Jadi Anda bisa melihat sendirilah kira-kira apa yang diteruskan oleh Islam dari tradisi sebelumnya dan apa yang kemudian diubah oleh Islam dari tradisi sebelumnya. Misalkan lagi saya sampaikan terkait dengan perwalian nikah. Kalau nikah orang Arab saat sebelum Islam datang itu bebas sekali. Nikah itu nggak ada aturannya. Yang penting suka sama suka, bahkan terkadang bisa bersifat memaksa. Persaksi siapa yang menyaksikan? Langit bisa, berhala bisa. Jadi mereka itu kemudian melakukan transaksional atau ijab kabulnya itu bisa saja di depan berhala atau apa. Nah, itu kemudian diatur oleh Al-Quran. Harus ada walinya, ya. Dalam Al-Baqarah 221, 232 dan juga An-Nur ayat 32 itu ada aturannya. Kewajiban harus ngasih mahar karena selama ini ada yang ngasih mahar gede, ada yang tidak. Nah, kemudian itu diatur oleh surat An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa 4 itu harus ngasih sodukotihin dan ikhlah. Nah, ya kata Al-Quran sih menggunakan istilah sodakoh ya, tapi itu bersifat wajib dalam hal pernikahan, sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai mahar. Itu bahkan kelompok-kelompok yang tidak boleh dinikahi, nah itu disebutkan dalam surat An-Nisa juga ayat 23 itu, mulai dari ibu, adik, anak, ya pokoknya sang mahram lah. Nah itu kemudian diatur. Bahkan maaf, ini bagi mereka yang pro terhadap poligami, ayat terkait dengan poligami tadi ya, misalkan surat An-Nisa ayat 3 itu kan disebut untuk membatasi poligami Arab kala itu. Orang-orang Arab pra-Islam itu bisa poligami lebih dari 4. Nah, ketika Al-Quran turun masna wa sulasa wa ruba, itu dianggap ruba itu sebagai batas maksimal. Ya, ini bagi mereka yang pro poligami ya. Jadi dia mengartikan ini sudah menjadi respon Al-Quran untuk membatasi poligami yang liar di Arab kala itu. Nah itu. Jadi banyak hal yang kemudian direspon oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak beredar dalam ruang kosong, tapi ada suatu konteks yang benar-benar menyertai Al-Quran itu sendiri. Nah, disitulah. Nah, ketika Al-Quran menyesuaikan dengan konteksnya itu, maka kemudian untuk keberlanjutannya, maka ada yang kemudian diteruskan oleh Al-Quran dan ada yang kemudian diubah. Nah ini yang saya sebut sebagai kontinuitas dan diskontinuitas tadi. Nah untuk bisa lebih lanjut Anda bisa baca jurnalnya itu ya. Tapi itu yang Pak, apakah ada yang benar-benar ditutup Pak? Ada. Jadi Al-Quran benar-benar menyelesaikan, dah gak boleh. Contohnya apa?
penyembahan terhadap berhala atau yang saya sebut sebagai politeisme. Ini kemudian di stop oleh Al-Quran dengan turunnya surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Ini ayat yang menjelaskan terkait dengan monoteisme. Jadi Al-Ikhlas, makna dasar Al-Ikhlas itu ya apa itu jenenge, pengesaan terhadap Allah. Jadi makna asalnya itu, tapi entah nggak tahu ya, kemudian bergeser ikhlas itu menjadi ya pokoknya melaksanakan segala sesuatu karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah. Itu kan saya tidak sekali memerintahkan mereka kecuali untuk menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin. Mereka itulah orang-orang yang mengesahkan. Gitu. Ceritanya itu aslinya, tafsirannya harusnya bukan mereka yang ikhlas, bukan. Jadi mereka yang benar-benar mengikuti monoteisme. Makanya surat Al-Ikhlas itu berisi tentang ketuhanan, ketauhidan, bukan berisi tentang ngajak ikhlas, itu bukan. Karena arti dasar dari ikhlas itu sendiri ya untuk ketauhidan, politeisme, monoteisme. Nah, itu yang benar-benar di stop oleh Al-Quran ketika Al-Quran itu turun. Ya, penyembahan berhala, ya tadilah perjudian, mabuk-mabukan, itu ya termasuk yang di stop oleh Al-Quran. Namun kenyataannya proses aktivitas mabuk dan judi ini masih tetap berlangsung dan seterusnya itulah. Jadi Al-Quran itu ketika merespon itu ada yang memang hendak dihentikan, tetapi ada yang kemudian diubah. Nah seterusnya nanti silahkan dibaca di jurnal sendiri ya. Nanti akan saya kirim juga filenya ini di WA grup saja ya, karena di kelas itu hanya ada satu fitur. Kalau saya sudah ngelingkan video, ternyata untuk materi teksnya itu nggak bisa saya lampirkan. Makanya biasanya saya juga melampirkan teksnya ini ke WA grup, jadi tidak ke kelas. Kelasnya cukup satu. Nah itu oke. Itu cara-cara ini nanti ada semuanya di sini. Nah nanti bisa dibaca lebih lanjut. Segala pertanyaan nanti kita diskusikan dalam WA group. Kalau memang masih belum paham, bisa ketemu dengan saya di kantor nanti, atau kalau mau silaturahim ke rumah juga silahkan, terbuka lebar. Sudah ada kopi, nggak usah bawa kopi di sana, santai ya, bisa menghubungi nomor WA saya di grup itu kan ada ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi respon Al-Quran terhadap tradisi Arab pra-Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.